Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang mulia Bapak Ketua, Bapak Kepala Suku, Kepala Suku, Pak Kasnadi, yang saya hormati, kawan-kawan, Pak Rohman, Mas Agus, Mas Anang, Mas Galih, dan aku yang tercinta, juga istri saya yang paling gendut di belakang ini. Seto. Ini menulis ternyata memiliki banyak fungsi. Kalau kami sudah tahu dan itu pasti juga pernah mengalami, termasuk misalnya ketika menulis surat cinta. Ketika jatuh cinta, tulisan itu menjadi sesuatu yang sangat hipnotis karena mengesankan bahkan tidak percaya bisa menuliskan ungkapan-ungkapan yang indah. Pertanyaannya sekarang, kira-kira menurut kawan-kawan saya ini motivasi atau fungsi menulis atau peruntukan menulis itu kira-kira untuk apa saja? Kita sharing aja kira-kira. Ya, mulai dari siapa? Menulis itu untuk apa? Mas Nanang, Pak. Oh, Mas Nanang. Bagi saya prinsip besar menulis itu agar orang bersuara. Wow, agar menulis lebih waras. Kalau tidak menulis berarti Tidak waras. Sip. Saya teringat namanya seorang penulis dari Mojokerto itu yang pernah diundang ke Wisma Emerson, Pak Harjono. B.S. Harjono. Ciri manusia itu adalah menulis. Kalau tidak menulis, bukan manusia. Biasa itu. Ya, sekarang yang lain menulis. Pak Diroman. Ya, menulis itu bagi saya sendiri untuk mengungkapkan isi hati, perasaan. Kalau tidak diungkapkan, tidak dikeluarkan melalui itu bukan proses bagi diri kita sendiri. Luar biasa. Jadi saya teringat seorang penulis itu yang dari Kalimantan atau Sulawesi itu Pak, yang di Surabaya, Mois Loindo. Menulis itu bisa dipakai untuk mengekspresikan apapun, termasuk rasa sakit. Ya. Ketika Mois Loindo itu berhenti menulis, malah sakit. Ya kita terbalik dengan kecenderungan kawan dan guru mahasiswa, kalau disuruh menulis sakit. Waduh, anu matematika. Adem panas. Kalau Pak Ketua sendiri kira-kira mau Pak Ketua? Oh, bagi saya kalau menulis itu untuk Maksudnya teman Pak menulis itu bagi saya sebagai hiburan yang sangat menyenangkan. Sehingga hati-hati yang sedih, susah itu ketika melihat laptop terus jari-jarinya menari di keyboard, nah itu sangat terhibur. Asik sekali Bapak. Yang jelas memang fungsi membaca, menulis sama dengan fungsi bahasa. Salah satunya adalah fungsi rekreasi. Termasuk orang berpidato, orang perampilan berbahasa yang lain, salah satu fungsinya adalah rekreasi. Kalau di televisi kita kenal kan, ada bagaimana para pelawak itu untuk menghibur diri. Tapi sekali lagi, membaca untuk hiburan bukan sekedar hiburan kan Pak, tapi bisa untuk melakukan hal-hal yang lain yang membuatkan orang lain. Ya, untuk yang lain. Mas Agus, kok menulis lain? Kalau bagi saya itu menulis ini sebagai proses pendewasaan dalam berpikir. Wow. Karena kenapa? Kalau menulis itu otomatis kita harus baca untuk memperdalam apa yang akan kita tulis. Dan pada saat membaca pasti berpikir. Sip, Mas Agus. Yang untuk komentarnya Pak Ketua. Oke, Mas Agus. Jadi memang luar biasa komentarnya Mas Agus bahwa menulis itu pada dasarnya adalah berpikir. Oleh karena itu di dalam rangkaian keterampilan berbahasa yang tidak boleh dipisahkan adalah kegiatan membaca, menulis,
dan diakhiri sebuah riset ya, penelitian. Jadi artinya orang yang terbiasa membaca, terbiasa menulis barangkali berkaitan dengan apapun ya, termasuk laporan penelitian, itu mesti memanfaatkan pikiran ya, pikiran untuk mengasah pola pikirnya ya, yang diungkapkan dalam wujud tulisan. Barangkali itu Mas Agus ya. Yang jelas kalau di filsafat ilmu itu kan kita kenal kan, bahwa orang berpikir itu berbahasa. Orang berpikir menggunakan alat bahasa, sementara orang berbahasa itu pasti berpikir. Karena itu ketika membaca, menulis itu pasti berpikir. Dengan kata lain, seperti yang kata Mas Agus, menulis itu bisa mendewasakan diri dari seseorang karena pikirannya waras. Nah, kode Mas Galih, bos, ini kepala suku yang suka mengantar Pak Ketua, suka mengantar Pak Sejo ini. Gimana Pak Galih? Kalau menurut saya menulis itu memberikan pengaruh ke dalam diri kita sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik dan sempurna, dan membedakan antara manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Karena memang kenyataannya tidak ada makhluk lain yang bisa menulis selain manusia. Jadi karakter pembeda antara manusia dengan yang lain. Kalau manusia kan dikasih otak. Iya. Kalau kebok Dikasih otak tapi tidak ada begini seperti apa. Tidak berpikir. Dikasih otak tapi tidak. Sekarang, nah kita menunjuk seperti ini. Menulis untuk mengabadikan kehidupan. Ini mengingatkan bahwa kata-kata, bahwa tulisan itu oleh para alim itu jelas dikatakan sebagai wasilah. Bahkan di dalam Al-Quran ada sebuah surat, itu judulnya surat Nun, yang diawali dengan Nun wal qalam, Tuhan bersumpah demi dirinya. Tidak ada makhluk yang tidak luar biasa yang tidak disumpahi Tuhan. Artinya tidak semua makhluk itu disumpahi Tuhan. Kalau disumpahi Tuhan artinya luar biasa atau sangat bermakna, termasuk di dalamnya kafirna. Makhluk lain yang disumpahi Tuhan diantaranya waktu, langit, bumi dan lain sebagainya. Oke, kalau bagi istri saya menulis itu apa? Menulis ketika untuk kenaikan pangkat. Iya. Gara-gara yang namanya sertifikasi dan kemudian dikirim ke Surabaya ikut pelatihan yang disiapkan hanya satu, PTK. Dan karena tidak bisa ngetik, ditulis. Tapi karena keberuntungan akhirnya juga terbawa. Oke, yang lain juga pernah mengatakan kayak Mbak Elvi Diana Rose menulis itu mengatakan menulis adalah ibadah. Bagi saya sendiri menulis adalah identitas. Tanpa menulis manusia seperti tanpa KTP. Kalau ingin punya identitas, menulislah. Saya pikir itulah motivasi dari kawan-kawan Spektrum bahwa fungsi menulis adalah menjadikan manusia menjadi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.